Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Man salaka tariqan yantalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Umati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban fil majlisil ilm ay ilm syariah ad-diniyah al-islamiyah. Ibu-ibu ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Jalla wa ala, wonten ing kalodhangan siang punika kita badhe nglajengaken kajian rutin kita, kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi ingkang kaping masih di pembahasan hadis yang ke-23. Nah, silakan dibuka matan hadisnya, kita akan baca terlebih dahulu. Setelahnya sedikit kita jelasaken dan kita simpulaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Malikin Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samai wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was-sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullun nasi yaghdu faba'iun nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Monggo dipun terjemahkan setunggal kalih tiga. Naam. Jazakillahi khairan katsir. Sampun kita jelasaken terkait hadis yang ke-23 ini. Sebentar lagi sampai di penjelasan akhir. Ada satu bab, satu topik ingkang dereng kita jelasaken
ingkang akhir. Inggih punika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Ini yang belum kita jelaskan. Yang maknanya ya, kullun nasi, setiap manusia. Setiap manusia yaqdu faba'i'un, berangkat pada waktu pagi untuk beraktivitas. Okay. Ada yang berangkat ke pasar, okay. Ada yang berangkat ke sawah, gitu. Ada yang berangkat ke kantor, beraktivitas. Namun ketika dalam beraktivitas itu ada yang ya, famu'tiquha aw mubiquha, ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang aw mubiquha, membinasakan dirinya. Ya. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam syarah kitab ini, yang dimaksud membinasakan dirinya atau menjadikan dia untung, yakni ada ketika orang manusia itu beraktivitas, entah itu di tempat dia bekerja, tempat dia mencari nafkah, itu ada yang diniatkan untuk beribadah, ya, dengan mengais rizkinya dengan yang halal-halal. Ya. Ada yang bekerja, justru membinasakan dirinya, ya, bekerja dengan cara yang haram, yakni membinasakan dirinya. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, yakni terkait famu'tiquha aw mubiquha. Kan lebih dipun bika Quranipun surah Al-Baqarah, ya. Ayat 207, ya. Surah Al-Baqarah ayat 207. Nah. Sampun pinanggih? Nggih, monggo dipun wasaken. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah. Ungelipun pangandikanipun Allah mekaten. Artosipun apa? Wonten mriku nika ujung kulon. Manusia ada orang yang mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah Maha Penyantun, Maha kepada hamba-hambanya. Nih, nggo. Mriku, ler mriku. Wonten mboten sing ngasta Al-Qur'an niki? Ibu sing nggih, nggo Bu. Terjemahnya Bu. Manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nggih, ada endnote atau footnote-nya ndak itu? Penjelasan ndak itu? Ndak ada. Nah. Ndak ada ya? Ndak ada, endnote-nya ndak ada. Nggih. Jadi yang dimaksud sebagian manusia ada yang mencari keridhaan Allah, yakni beraktivitas, bekerja,
kerja apa saja. Yang profesinya guru mungkin ngajar di kelas, yang profesinya pedagang, aktivitasnya di mana? Di pasar, di mall, di toko, ya, dimanapun. Yang profesinya tani, di sawah, nah, ya, ya. Nah, beraktivitas dengan mengharap keridhaan Allah. Dia berangkat dari rumah dengan niatan ibadah mencari nafkah. Bismillahi tawakkaltu ila akhirih doa. Ya. Ya. Mengharap ridha Allah. Ya, mengharap ridha Allah beribadah. Tapi ada yang membinasakan dirinya. Dengan apa? Dengan aktivitasnya itu mungkin dia mendolimi teman, mengambil harta yang bukan haknya. Sehingga dia membinasakan dirinya. Kalau tidak binasa di dunia, akan binasa di akhirat. Pasti. Ya, pasti. Ya. Sekecil amalan manusia, ya, sebiji zarah pun pasti akan dibalas aktivitas manusia itu. Ya. Ketika amalannya maksiat pada Allah, jelek, walaupun sekecil lembut, ya, berada di batu yang hitam, ya, di gelap gulita atau di perut bumi, nah, amalan manusia itu pasti akan dibalas. Ya. Kalau toh tidak di dunia, pasti akan dibalas di akhirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini bentuk pertanggungjawaban aktivitas manusia. Naam. Wallahu alam bisawab. Itu yang dimaksud dengan naam kullu nafsi yaqdu faba'i'u nafsahu fabu'tiquha aw mubiquha. Naam. Kesimpulanipun jemaah. Kesimpulanipun faedah yang dapat kita ambil, kita petik dari hadis yang ke-23 ini dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Yang pertama, tersirat anjuran untuk menjaga kesucian. Anjuran untuk menjaga kesucian. At-tuhur, ya. At-tuhuru syatrul iman. Menjaga kesucian. Satu faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-23 ini. Menjaga kesucian, nah, entah itu kesucian badan ataupun kesucian jiwa, hati. Nah, terkait kesucian badan, yakni berwudu, mandi. Nah, terkait kesucian hati atau jiwa, apa? Naam, terbebasnya kepada bentuk kesyirikan. Ya. Artinya pemurnian akidah atau tauhid kita. Naam. Ini yang dapat kita ambil faedah yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua jemaah. Yang kedua yang dapat kita petik faedah dari hadis yang ke-23 ini, anjuran untuk memuji Allah. Ya,
anjuran untuk memuji Allah. Ya. Mensucikan Allah. Nah, ya, dengan memuji atau dengan kalimat ya alhamdulillah, ya, subhanallah. Nah, ya. Kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah walhamdulillah wa bihamdihi, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan, mudah diucapkan, namun berat timbangannya. Nah, jadi faedah yang kedua, anjuran untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz ya alhamdulillah, mensucikan Allah dengan lafaz subhanallah, menjadikan zikir, menjadikan wirid bagi kita. Nah, ya. Yang ketiga jemaah, yang ketiga, faedah yang ketiga, yakni anjuran untuk menunaikan sholat, ya, menunaikan sholat, yang mana sholat itu menjadi penerang, ya, menjadi apa? Penerang. Kapan? Naam, ketika manusia berada di alam barzah, di alam kubur, menjadi penerang, kuburannya menjadi terang. Terus salah satu bentuk manfaat sholat, nah, ya, manfaat sholat. Ya, menjadi nur. Anna sholata nur, ya. Faedah yang ketiga yakni sholat menjadi penerang, nah, jadi cahaya. Nah. Yang keempat jemaah, faedah yang keempat yang kita dapat ambil yakni anjuran untuk bersedekah, ya. Yang mana sedekah itu adalah wujud, nah, bukti, nah, kejujuran iman seorang hamba kepada Allah. Dengan sedekah, oh dia, naam, ya, benar-benar jujur menghamba kepada Allah. Ya. Seperti halnya kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mensedekahkan, naam, siapa? Putranya. Walaupun toh kemudian oleh Allah Jalla wa'ala diganti dengan seekor kibas. Nah, namun itu sudah menunjukkan kejujuran dirinya, totalitas dirinya, naam, bentuk keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah Jalla wa'ala.
Begitu pula kepada kita, naam, ketika ada kotak infak, ya. Walaupun kita punya 500 ribu, naam, itu bentuk dari kejujuran iman seorang hamba. Naam. Yang kelima jemaah. Yang kelima. Yang kelima, anjuran untuk bersabar. Anjuran untuk bersabar. Ya. Anjuran untuk bersabar. Karena apa? Karena kesabaran adalah apa? Dia cahaya. Kalau sholat tadi sebagai apa? Nur. Kalau kesabaran menjadi dia cahaya. Ya. Yang tentunya kalau cahaya itu disertai dengan panas. Ya, seperti cahaya matahari. Kalau bulan bersinar, tidak panas. Tapi kalau cahaya panas. Maka sabar pun juga demikian. Sabar terkait dengan menahan ketika ada musibah. Nah, ketika sabar dalam ketaatan panas. Sabar ketika dalam kemaksiatan. Panas. Maka anjuran untuk bersabar, karena dalam kesabaran itu terkandung cahaya disertai dengan panas. Yang keenam jemaah. Yang keenam, bahwasanya Al-Qur'an, ya, bahwasanya Al-Qur'an sebagai hujah, ya, sebagai hujah atau pembela kita kelak, ya, bahkan bisa menjadikan dengan izin Allah syafaat, penolong. Yang kagungan putra, yang penghafal Al-Qur'an itu menjadi syafaat, penolong. Yang kelak akan memberikan mahkota kepada orang tuanya bagi para putra-putrinya yang penghafal Al-Qur'an. Kelak di surga akan memuliakan, menolong orang tuanya. Barakallahu fiikum. Begitu pula kepada kita selaku orang tua yang membacanya, Al-Qur'an akan menolong kita. Atau bahkan bisa menjatuhkan kita, ya. Dengan tentunya tidak mengimani Al-Qur'an, dengan tentunya tidak mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Yang ketujuh jemaah, rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh, faedah yang dapat kita ambil, bahwasanya setiap hamba pasti beramal. Ya, setiap hamba pasti beramal. Ya. Ya, sebagaimana yang terakhir tadi kita jelaskan,
Setiap manusia berangkat pada waktu pagi untuk beraktivitas, untuk beramal. Nah, amalnya bisa amal yang bisa amal yang khair, bisa amal yang jelek, bisa amal yang baik. Tapi tentunya beramal. Naam. Ya. Yang ke-8 jemaah. Faedah yang ke-8, hamba yang beramal dengan amalan yang baik akan membebaskan dirinya. Hamba yang beramal dengan amal yang baik akan membebaskan dirinya. Dari apa? Dari siksa dari siksa murka Allah, yakni neraka. Adapun hamba yang beramal dengan amalan yang jelek akan membinasakan dirinya jemaah, yakni dimasukkan oleh Allah ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Dan yang terakhir, umahati fillah wa afati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-23 ini, yakni kemerdekaan yang sebenarnya, kemerdekaan yang hakiki, adalah dengan mentaati Allah Jalla wa Ala. Inilah bentuk kemerdekaan seorang hamba, yakni dengan membebaskan dirinya untuk melakukan apapun yang diinginkan, tentunya dengan kaidah-kaidah yang Allah tetapkan. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, 9 faedah yang dapat kita ambil pas azan. Kata jamaah nggih. Besok pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang ke-24 wa insyaallah biidznillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.